Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas khusus soal apa saja sih yang baiknya jangan dipakai sebagai aditifnya oli mesin. Karena kok ya untuk aditif oli mesin kok jadi banyak ya variasinya ya. Dan sayangnya orang nyoba itu tanpa tanpa perhitungan dulu, tanpa eksperimen lah ya, eksperimen yang selain dipakai di motor. Mungkin penulis termasuk termasuk ekstrim, karena ya macam-macam kan aditif yang penulis coba sebagai aditif. Tapi perhatikan bahwa untuk menjadikan sesuatu itu sebagai aditif oli mesin, penulis kan pasti melakukan eksperimen-eksperimen lain dulu. Dan ya eksperimen yang sama penulis lakukan juga untuk yang aditif oli mesin khusus. Jadi ada barang-barang yang memang dirancang sebagai aditif oli mesin yang penulis uji eksperimen dulu. Contoh ya, aditif oil treatment STP dan jumbo ya. Sayangnya aditif treatmentnya STP yang penulis dapatkan itu adalah yang tipe mengentalkan, yang kemungkinan isinya polimer ya, yang sifatnya membuat viscosity index makin tinggi. Penulis nggak butuh aslinya yang begitu. Tapi ya untuk mencoba itu, penulis kan eksperimen dulu kekentalannya berapa. Dan ternyata jangankan uji bola jatuh ya, untuk bikin mengalir aja saja sulit setengah mati gitu loh. Jadi yang namanya dituang itu untuk turun itu nggak bisa, padahal itu suhu ruangan saking kental, terutama yang merek jumbo. Wah, gak iso ngalir, nggak bisa turun gitu ya, lama sekali ya, padahal itu suhu ruangan. Terus penulis coba juga yang STP. Yang STP masih bisa mengalir, tapi ya kekentalannya betul-betul luar biasa, pirang detik itu. Setelah itu penulis juga lakukan uji pemanasan. Yang keduanya ternyata mungkin termasuk cepat hitam juga ya, penulis sudah lupa asli gimana. Tapi yang jelas ya keduanya penulis uji dulu, terus baru dicoba di motor, yang hasilnya cukup mengejutkan. Yang namanya aditif oli jumbo itu kan kental sekali ya, sampai mengalir saja susah. Nah itu dicampurkan di oli, dipakai digeber, nggak tahan lama kentalnya. Baru jalan berapa kilo gitu wis encer. Dipakai 20 atau 15 kilo wis gak kerasa efeknya, fatal parah itu. Kita nggak butuh aditif yang seperti itu. Kita itu maksudnya untuk pemakaian di sepeda motor ya. Kalau untuk pemakaian di mobil truk ya beda lagi. Jadi walau itu aditifnya dijual untuk motor, menurut penulis itu aditifnya cuma cocok untuk truk gitu. Yang juga penulis lakukan itu ya adalah mencampurkan ke baik oli maupun minyak goreng. Biasanya sih minyak goreng ya kalau aditif oli, karena rupanya minyak goreng itu sangat membuat aditif itu jadi mudah larut. Cuma ada satu yang di luar dugaan, itu Skyfer Moly EP.
Sky Formula EP penulis campurkan minyak goreng, ternyata jadi menggumpal, jadi jelly. Entah mengapa reaksi ini jadi apa ya, aneh gitulah. Penulis yang nggak tahu apakah ini berlaku untuk semua minyak goreng. Penulis sudah lupa mereknya Oppo, merek minyak gorengnya. Tapi ya bisa dilihat di video uji coba Sky Formula EP ya. Dicampur semalam, paginya dituang, gedembel gitu ya. Jadi kayak jelly. Entah kalau jelinya dipanaskan reaksinya seperti apa, tapi ya bisa jadi malah habis mendidih menguap gitu ya, atau ya bahkan bakal jadi jelly juga. Yang lain ada misalnya dari minyak silikon, itu penulis uji pemanasan juga, dan ternyata reaksinya beda-beda. Yang satu ada yang jadi jelly, ada yang cepat habis, ada yang ya rusak gitu ya, membuih gitu. Nah yang pakai yang jadi jelly itu nggak penulis pakai. Jadi penulis pakai itu yang genah, dan yang penulis tahu apa jenenge, mereknya itu adalah Inosol ya, yang menurut penulis paling oke ya, dari yang penulis coba. Ya silahkan kalau yang lain juga sudah pernah mencoba uji pemanasan, ya silahkan rekomendasikan. Merek Shin-Etsu yang penulis beli, yang katanya Shin-Etsu eceran, ternyata tidak sebaik Inosol. Walau mungkin yang dijual Inosol itu juga merek Shin-Etsu, tapi ya bisa jadi entah beda vendor atau dapat palsu atau gimana. Tapi yang jelas merek Inosol yang penulis uji panggang paling baik. Cuma sayangnya minyak silikon Inosol yang penulis beli itu 1000 CPS, padahal bisa jadi untuk campuran oli mesin itu terlalu kental ya, bisa jadi botolnya cuma 100 CPS atau berapa gitu. Jadi penulis itu menggunakan minyak silikon sudah coba dulu ya, sudah dipanasi terpisah dulu, dan penulis pilih yang tahan panas, pilih yang nggak jadi jelly. Jadi ya, tapi kan ya sekarang namanya minyak silikon kayaknya nggak perlu ya, karena kita ini nggak pakai 100% minyak goreng atau bahan oli lain. Penulis oli samping juga sudah diuji dulu kekentalan dan juga pemanasan. Dulu awal-awal kurang begitu yakin, kalau sekarang sudah yakin. Ada oli samping yang SAI 20, ada yang SAI 30, ada yang SAI 40 ya. Dan ini nggak bergantung harga, ada yang murah kental, ada yang murah encer. Merek yang sama juga ada yang encer, ada yang kental ya. Untuk minyak sawit sendiri juga penulis sudah coba beberapa, dan ya karena penulis tahu minyak kelapa itu titik didihnya tinggi, penulis itu males ya nyoba minyak kelapa. Kenapa harus minyak kelapa gitu loh, opo istimewanya? Mungkin ya bisa jadi lebih licin ya dari minyak sawit, tapi kalau lihat kandungannya kok kayak enggak ya. Yang terutama penulis cari bukan tahan panas saja, tapi juga ya kalau di suhu dingin nggak beku. Kalau olinya jadi mudah beku pakai campuran minyak kelapa, wis mending nggak usah. Hal yang sama juga penulis terapkan pada aditif khusus stearik acid ya. Jadi ada yang rekomendasi kenapa nggak coba stearik acid bubuk, dan penulis beli stearik acid bubuk. Yang terjadi adalah pakai stearik acid bubuk itu bikin oli jadi padat ya. Penulis pakai rasio sedikit, olinya jadi padat. Entah nanti kalau rasionya itu bubuk pakai butiran kali ya.
Penulis rencana coba lagi ya pakai minyak stearik acid itu, bukan minyak, bubuk stearik acid gitu. Tapi tentu rasionya bakal jauh lebih sedikit ya. Karena 1 sendok makan 100 ml itu terlalu banyak sekali ya. 1 sendok teh pun masih terlalu banyak. Mungkin separuh atau 1/4 sendok teh barangkali ya. Nanti dilihat jadi membeku atau tidak, karena minyak goreng Mama Suka menurut penulis kandungan stearik asidnya kurang. Penulis cobanya bakal pakai minyak goreng Mama Suka ya, kan kandungan asam lemak jenuhnya itu cuma 10% kalau nggak salah ya, dibanding dengan minyak goreng kelapa sawit yang mencapai 45% atau berapa. Kandungan stearik acid sendiri pada minyak goreng sedikit sih, kandungannya mungkin cuma 1-5% gitu ya. Yang berikutnya penulis coba juga itu karena minyak CPO ya. Kalau itu sebenarnya nggak lulus uji ya, karena ketika ditaruh di botol bening terlihat ada endapan di bawah, itu wis harusnya nggak layak pakai. Tapi ya wis penulis coba saja demi untuk memuaskan rasa keinginan yang buat resepnya. Kalau untuk yang tertarik buat oli mesin dari bahan minyak goreng, penulis rekomendasikan nyoba polyisobutane ya untuk campurannya. Jangan pakai pengental jumbo, pengental STP, itu nggak kena itu ya. Yang juga penulis sudah tes itu adalah margarin. Jadi sama minyak wijen. Jadi margarin itu penulis udah uji pemanasan, udah uji pemanasan tok sih, sorry, kekentalan enggak, dan gagal ya. Margarin itu gagalnya bukan karena mengandung garam, tapi karena ternyata cepat sekali menguap gitu ya, nggak tahan panas. Makanya penulis nggak menggunakan margarin sebagai aditif oli mesin, karena ya pasti nanti oli mesinnya jadi cepat rusak, cepat hitam. Minyak wijen penulis juga sudah coba dari merek yang penulis beli. Minyak wijen ternyata juga cepat menguap, cepat habis, cepat rusak lah wis ya. Kayak mendidih. Karena mendidih gitu ya, menurut penulis nggak cocok lah untuk jadi jadi campuran oli mesin. Terus penulis juga coba itu minyak goreng padat. Minyak goreng padat penulis campurkan ke oli mesin, ternyata jadi halus ya. Halusnya walau sebentar ya. Tapi yang jelas karena minyak goreng padat itu penulis campurkan nggak membeku ya, akhirnya penulis pakai itu. Selain dari minyak goreng padat ya, penulis juga coba gemuk stempet ya. Ternyata walau bentuknya mirip-mirip antara minyak goreng padat dan stempet, itu ternyata sifatnya beda ya. Sama-sama stempet pun ternyata beda ya. Yang stempet biasa, bukan yang temperatur tinggi, bukan yang suhu tinggi. Itu ketika dipanasi berubah jadi cair, dan setelah cair dia akan cepat jadi hitam. Sementara yang tipe high temp, tipe tahan suhu tinggi, itu sama sekali tidak mencair ya. Dia sama sekali tidak berubah sifatnya gitu. Ya penulis pikir kalau misalnya menggunakan stempet seperti itu sebagai aditif, ya hasilnya malah jadi ngerusak olinya ya. Yang ngeri itu ya, ketika setelah dipanasi itu kayaknya makin berubah jelly ya. Jadi makin berubah
apa ya, wis pokoknya jadi jelly gitu, makin keras, kayak makin lama makin jadi kayak lilin. Nah ini kalau misal dicampurkan ke oli mesin, ada kemungkinan jadi membentuk gumpalan-gumpalan di oli. Nah ini yang rawan ya kalau di saluran oli, karena saluran oli kan ukurannya kecil-kecil. Nah itu terus kalau nyangkut gimana? Jadi nempel gitu gimana? Kan buntu saluran oli. Kalau saluran oli buntu lah yo nggak terlumasi bagian-bagian yang harusnya kena oli. Nah kalau oli sampai ke buntu, sampai nggak lewat situ ya besar sekali resiko ausnya. Ya yang jelas untuk grease gemuk itu sama sekali penulis nggak rekomendasikan. Juga minyak jarak ya, kalau misalnya nggak bisa kecampur dengan oli ya mending jangan dipakai lah. Ya mungkin untuk ruang bakar wah jadi top, jadi sip, tapi kalau nggak nyampur oli ya baiknya sih jangan ya, takutnya menimbulkan masalah ya, karena reaksi dengan bensin kemudian suhu panas akan menyebabkan castor oil ini menghasilkan gum ya, model kayak getah bening gitu yang padat. Takutnya saluran olinya jadi makin lama makin buntu karena getah bening ini. Ya itu juga sih ya yang bikin penulis ragu menggunakan castor oil sebagai aditif bensin. Takut nanti pas jadi penyumbatan injektor, membentuk kerak-kerak di bagian valve-nya, di bagian pistonnya. Apa mana ya? Ya mungkin ada yang rekomendasi minyak-minyak lain ya, tapi kalau minyak lain itu ternyata nggak tahan panas ya penulis nggak bakal pakai. Seperti olive oil yang virgin itu kan ternyata tidak cocok untuk menggoreng, ya penulis nggak bakal pakai itu. Ya kan yang namanya additive oil itu yang dicari adalah efeknya, bukan karena ini bahannya spesial, ini ya. Bukan karena bahannya spesial, tapi karena efeknya yang sesuai. Jadi walau sing harganya murah pun no problem, sing penting efeknya api. Nggak harus yang eksotis. Ini harganya per 10 ml 20.000, 30.000 gitu ya. Atau dijual 100 ml harganya 40.000. Ya untuk apa gitu loh. Mungkin ada yang pakai ATF ya. Penulis asli nggak paham kenapa sih kok ngejarnya ATF. Unggulnya ATF itu sebagai additive oli mesin apa gitu loh. Yang mau dicari, yang mau didapatkan ketika menggunakan ATF itu apa? Misal ATF-nya sama-sama pakai bahan oli mineral. Nah, apa kelebihan ATF sehingga membuat orang tertarik nyoba gitu loh? Karena ada yang berpikir wah pakai ATF aja untuk additive olinya. Nah yang mau dicari apa? Contoh juga menggunakan oli mesin mahal untuk sebagai aditif. Nah, masalahnya ya namanya additive oli mesin itu kan pasti pas. Kalau kita pakai cuma 10% cuma 10% itu efeknya sulit untuk bisa dirasakan efeknya. Mencampurkan oli mesin satu dengan yang lainnya malah lebih masuk akal, bukan sebagai aditif tapi sebagai campuran. Tapi ya yang lebih baik lagi adalah kalau kita bisa cari oli yang sifatnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi nggak semua hal ya bisa dijadikan aditif oli mesin. Kita harus lihat daya tahan panasnya minim. Ketika sudah dipanasi bagaimana, ketika suhu dingin bagaimana, itu yang kita pakai sebagai acuan. Baru kita kemudian nyoba di motor rasanya gimana.
Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.